para jamaah supaya tidak terjadi gesekan-gesekan di antara umat harus memperluas wawasan. Orang yang marah itu orang yang tidak luas wawasannya, ya orang yang cepat diprovokasi. Tapi kalau dia memiliki keluasan wawasan, ada alat pembanding dari informasi yang dia dapatkan, saya kira dia akan menjadi arif, menjadi bijaksana, menerima perbedaan itu. Saya selalu mengatakan beli buku. Coba bandingkan Anda beli rokok. Sepekan berapa keluar uang rokok? Kita beli buku, satu buku bagus, ya, atau 100.000 bisa mendapatkan 3 kalau 30.000. Anda baca, ini membuat Anda penyakit, ini membuat Anda pandai. Dan bisa memberikan warisan kepada anak turunannya. Saya kira ini keluasan wawasan. Kalau kita luas wawasan, apapun perbedaannya menjadi sebuah mozaik di dalam sebuah taman yang beragam warna bunganya. Insya Allah. Harus banyak baca, ya. Menambah wawasan, dan itu tadi mendingan beli buku daripada ya. beli rokok. Yes, beli rokok itu penyakit dan haram, betul. Karena berbuat sia-sia. Baik, bagi Iwan yang mungkin baru menyalakan pesawat radionya atau baru mengklik YouTube Brasil TV, saat ini kita tengah berbincang-bincang dengan Bapak Najmuddin Ramli. Beliau seorang Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud. Dan juga beliau diamanahi dari tahun 2015 sebagai Wasekjen Majelis Ulama Indonesia, Pak Ustadz. Ya. Nah, Pak Ustadz, mengenai Majelis Ulama Indonesia, tentunya kan banyak hal, karena kan sebagai apa istilahnya ya, sebagai tempat untuk bagi masyarakat, terutama kaum muslimin itu menyampaikan curahan hatinya, mungkin berkaitan dengan agama, permasalahannya. Betul. Kemudian juga mengenai halal dan haram, mengenai makanan segala macam, banyak hal, mengenai kerukunan beragama juga. Kita pasti kepada MUI, nah Ustaz. Dengan permasalahan-permasalahan itu Ustaz, terutama sekarang Ustaz, ketika dikaitkan dengan permasalahan yang ada, lebih enaknya persoalan yang ada di negeri ini Ustaz. Terutama di bulan-bulan politik ini. Nah, MUI sendiri bagaimana Ustaz menyikapinya Ustaz? Ya. Kalau pada posisi saya kan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerukunan Umat Beragama. Nah, saya kira kita harus melihat pada posisi politik, apalagi politik praktis, MUI pada posisi netral. Pada posisi independen. Tetapi MUI adalah himpunan para ulama, para zu'ama, dan juga intelektual Islam yang berhimpun di dalam MUI. MUI itu, Majelis Ulama Indonesia, tidak punya anggota. Karena dia beranggotakan perhimpunan-perhimpunan ormas-ormas Islam. Organisasi masyarakat Islam yang berjumlah kurang lebih 70. Ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Persatuan Umat Islam, Persis, Perti, Tarbiyah, kemudian Matlaul Anwar, Al-Wasliyah, dan lain sebagainya. Jadi pada posisi itu MUI, Majelis Ulama Indonesia, maka memposisikan diri sebagai hadimul ummah, pelayan umat. Kemudian juga himayatul ummah, yang memberikan penerangan terhadap umat. Apapun perkara yang disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Kita semua meresponnya. Setiap Senin kami rapat, dan setiap hari Selasa jam 10 hingga selesai, ada rapat pimpinan harian Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Itu merespon semua isu-isu mutaakhir, konstelasi politik, dan kontestasi yang terjadi sekarang ini. Ya, pada posisi ini MUI memberikan pesan moral, supaya penegak hukum berdiri pada posisinya masing-masing. Jangan penegak hukum yang menjadi wasit ikut menjadi pemain. Kacau itu. Pasti terjadi tawuran.
Kalau betul-betul penegak hukum, ya KPU sebagai pelaksana, penegaknya itu adalah Bawaslu. Kemudian Dewan Etiknya adalah KPPD ya, itu. Ya, itu di dalam ada KPU penyelenggara, kemudian pengawasnya Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu, Dewan Etiknya ada satu lagi namanya. Ya. Jadi Komite Etik Pengawasan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum. Jadi saya kira pada posisi ini pelaksana Komisi Pemilihan Umum ya melaksanakan tugasnya secara adil dan jujur. Ya, kalau adil dan jujur saya kira masyarakat tidak ribut. Dan juga Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu juga mendengarkan laporan-laporan yang terjadi dari masyarakat. Diverifikasi, difilter, disaring apakah laporan itu benar, valid, atau laporan itu bohong. Laporan itu hanya sekedar fitnah. Nah, kalau kerja KPU betul-betul di jalan yang lurus, tidak miring sebelah, dan tidak ada kesan seperti itu, saya kira tidak ada masalah. Warga bangsa kita ini sudah belajar dari berbagai macam pengalaman sejarahnya. Sudah cerdas tuh. Pada saat Pak Harto mundur, pada bulan Mei, ya 21 Mei 1998, di Istana Merdeka dan digantikan oleh Bapak Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, kan tidak ada masalah. Memang ada riak-riak, MPR, DPR dikepung, ya ada pembunuhan dan lain sebagainya. Ya memang ada risiko dari itu, pembakaran mall, pembakaran toko. Dan saya sudah tahu di sini, saya di sini menjadi saksi mata tentang itu. 98 ya 98 ya, karena sejak 95 sudah di Jakarta. Itu waktu 98 itu menetapnya, bolak-baliknya sudah lama. Nah dengan demikian maka Majelis Ulama Indonesia pada posisi tetap netral dan menghimbau. Karena kan ini kan MUI kan bukan pemerintah. Dia lembaga masyarakat. Dia tidak punya tentara, dia tidak punya polisi untuk melakukan pemaksaan terhadap apa anjuran-anjurannya. Demikian pula MUI memberikan anjuran di bulan Ramadan ini, ya, tidak ada razia dari ormas Islam, ya, kepada restoran-restoran yang buka. Ya silakan aja. Tidak ada sweeping. Ya tidak ada sweeping, tidak ada razia. Mungkin juga restoran buka itu untuk orang yang tidak puasa, yang non-muslim, ya. Di kalangan muslim juga ada yang tidak puasa, wanita-wanita yang berhalangan, ada juga para musafir, ya kan? Ada anak-anak, ada orang tua yang sudah lansia yang cukup mereka bayar fidyah. Jadi lagi-lagi keluasan wawasan, keluasan perspektif, sehingga memahami semuanya ini menjadi sebuah panorama yang biasa saja. Ya memang sekali lagi wasit bertindak sebagai wasit. Penegak hukum bertindak sebagai penegak hukum. Ya, saudara-saudara kita polisi yang sudah capek ada di lapangan ya bertindak sebagai penegak hukum setegak-tegaknya, selurus-lurusnya. Begitu juga tentara, begitu juga hakim, begitu juga yang lain-lain. Ya. Saya kira masyarakat akan bisa membedakan kalau penyelenggara negara itu bertindak sesuai dengan aturan dan jalan yang sudah sesuai yang ditopang oleh seluruh regulasi dan konstitusi kita. Saya kira itu kuncinya. Pada saat pemain menjadi pemain, yang berkompetisi menjadi kompetitor dengan yang lainnya, oke, ini kan era kontestasi. Wasit jadi wasit. Ya, polisi sesuai dengan tupoksinya, tentara dengan tupoksinya, KPU dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu dengan tugas pokok dan fungsinya, DKPP dengan tugas pokok dan fungsinya. Ya semuanya itu kalau tidak selesai, apa? Jalan konstitusi selanjutnya. Jadi kita tetap harus berkonstitusi. Tetapi penyelenggara konstitusi yang diamanahkan menyelenggarakan konstitusi harus menjadi teladan dahulu. Harus menjadi panutan dahulu. Apa betul konstitusi itu ditegakkan? Atau hanya menguntungkan dirinya sendiri? Nah ini kan rakyat sudah pada pandai sekarang ini. Nah dengan demikian maka kalau semua konstitusi dan regulasi ditegakkan secara jujur dan adil, secara transparan, dilihat dan diamati oleh rakyat dalam berbagai macam media elektronik, cetak, online, dan berbagai macam media sosial yang sekarang sangat canggih,
kecepatannya hitungan detik ya, melampaui kecepatan kilat. Saya kira di situ kuncinya. Jadi kalau ada info-info yang mengatakan akan terjadi riak-riak, ya saya kira mungkin hanya di media sosial. Kita berdoa semoga hanya sekedar di media sosial. Semoga tidak terjadi ya apa-apa. Tidak terjadi apa-apa, bentrokan fisik sesama anak bangsa, lalu terjadi perang saudara, maka yang rugi kita sendiri. Kita sendiri, betul. Ya, kita katakan Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. NKRI. Ya, NKRI harga mati. Ya, harga mati apa? Kalau kita sendiri yang merusaknya. Indonesia ini tidak bubar oleh ekspansi negara lain. Tapi Indonesia ini bakal bubar oleh kebobrokan akhlak para penyelenggara negaranya dan juga para warga negaranya yang tidak adil dan tidak jujur di dalam setiap kegiatan berbangsa dan bernegara. Kita berdoa semoga Allah menjaga negara Republik Indonesia ini ya. Dan tadi semoga juga tetap damai, tidak ada riak-riak, terdengar isu-isu ya semoga tidak. Saya kira pendiri bangsa kita ini, para kiai, para ulama, dan negeri ini kita bebas merdeka dengan darah syuhada, dengan pekikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Ya, ada kita punya pasukan-pasukan sabilillah, pasukan mujahidin, ya, dalam mengusir penjajah Belanda. Laskar-laskar kita seperti itu. Kemudian Panglima Besar Angkatan Bersenjata kita, TKR BKR, Jenderal Sudirman, ya, dari Muhammadiyah, dilatih oleh Pandu Hizbul Watan, menjadi kader pemuda Muhammadiyah di Banyumas, Purwokerto, dan dipilih oleh Panglima Divisi menjadi Panglima Besar. Kalau sekarang ini Panglima TNI-nya ditunjuk oleh Presiden. Ya. Tapi kalau Panglima Besar Jenderal Sudirman itu dipilih oleh Panglima Divisinya, dipilih oleh Panglima-Panglima kawasannya gitu. Dan mengalahkan satu suara ya dengan Jenderal Letnan Urip Sumoharjo seniornya. Satu suara kalah. Ya. Maka terpilihlah Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman menjadi Panglima Tentara Keamanan Rakyat, Badan Keamanan Rakyat, dan sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia. Itu adalah kader Islam, ulama menjadi panglima. Nah, kita harus lihat itu. Siapa bapak bangsa kita, bapak negara kita? Haji Omar Said Cokroaminoto, pendiri Syarikat Islam. Ya, bahkan yang bekas PKI dilatih di Syarikat Islam. Semaun Tan Malaka itu murid langsungnya ya Haji Omar Said Cokroaminoto, termasuk Kusno Soekarno. Sehingga Soekarno dijadikan mantu oleh Cokroaminoto mengawini Utari. Ya. Setelah itu mereka pisah, kemudian Bung Karno kawin lagi dengan Inggit Garnasi di Bandung, dibawa ke Bengkulu, diasingkan ke sana, ketemu dengan putri Muhammadiyah di sana. Ya, jadi Haji Hasanuddin, Kiai Buya Hasanuddin, Hosbestur Muhammadiyah Bengkulen. Ya. Bung Karno jadi pengurus Muhammadiyah, Ketua Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah Bengkulen. Jadi kalau fakta sejarah ya. Fakta sejarah. Pendiri bangsa itu para ulama. Iya, para ulama. Bung Karno itu ulama. Kenapa tidak ulama? Dia pemilik ilmu. Bayangkan di rumahnya di Bengkulu itu 400 judul buku berbahasa Inggris dan Perancis habis dilahap oleh Bung Karno. Ilmunya. Gimana tidak pandai? Ya. Disegani dunia, pidato macam-macam, wawasannya macam-macam. Jadi kalau Bung Karno itu mengeksperimen macam-macam, Marhaenisme, Nasakom, itu hasil bacaannya gitu. Ya, ingin melakukan eksperimen dengan semua bacaan yang dia baca, yang dia filter, ya. Kadang beliau menjadi sedikit otoriter, menjadi penyayang, lebih-lebih lagi menjadi pencinta. Dia poligami, ya. Saya kira orang pintar itu begitu. Jadi tidak ada masalah. Jadi memahami Soekarno itu dalam berbagai macam dimensi. Ya, dia bisa berdebat dengan Kiai Hasan, ya, pendiri Persis, ya. Kemudian juga berpolemik dengan Natsir, ya, ketua umum dan pendiri Masumi. Ya, jadi kita harus lihat. Nah, ingat juga ini juga ulama Buya Natsir. Jadi yang kita bicara NKRI itu perjuangan siapa?
Itu perjuangannya Pak Natsir pada saat menjadi Perdana Menteri, Ketua Umum Masyumi. Pada saat kita negara federalis, negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Pak Natsir menjadi Perdana Menteri, kabinetnya Hatta. Kabinetnya Soekarno-Hatta waktu itu. Dia bikin mosi integral Natsir. Jadi negara federal, RIS itu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, itu adalah perjuangannya Pak Natsir yang kemarin diperjuangkan. Tanggal berapa itu? Ya, lupa saya. Nah, tokoh-tokoh Islam ini kadang ditenggelamkan sejarahnya. Sehingga anak-anak milenial yang tidak tahu sejarah, dia pikirnya umat Islam ini hanya merongrong, lalu memberikan predikat yang negatif. Tidak tahu siapa pendiri bangsa itu. Ya. Pak Natsir, coba, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Buya Muhammad, Dr. Muhammad Natsir, Ketua Umum Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Perdana Menteri Republik Indonesia, dan terakhir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Jalan Kramat Raya 45 Jakarta Pusat. Kemudian bagaimana pada saat kita menjelang merdeka itu? Bagaimana perdebatan di Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia? BPUPKI itu 62 orang. Ya. Jadi bersidang. Jadi merumuskan falsafah negara, landasan negara, fundamen negara. Mr. Muhammad Yamin pidato, ya. Bung Karno pidato, para pendiri bangsa yang lainnya juga pidato. Jadi yang pidato saat itu bukan cuma Bung Karno, banyak. Cuma mengenalkan Pancasila 1 Juni 45 itu Bung Karno mengenalkan. Sedangkan sila-silanya beda dengan sila hasil ketetapan Pancasila 18 Agustus 1945. Karena semestinya yang menjadi dasar negara itu Piagam Jakarta. Ya. Dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya, itu diambil 9 orang menjadi panitia 9. Ketua panitia 9 itu Bung Karno, ya, wakil ketuanya Bung Hatta, anggotanya dari NU Kiai Haji Wahid Hasyim, dari Muhammadiyah Profesor Dr. Abdul Kahar Muzakir, di situ ada Abi Kusno, ya. Pokoknya satu yang terakhir itu Amaramis Kristen dari Manado, Sulawesi Utara. Itulah rumusan Piagam Jakarta dengan sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. 2-5 sama. Ya. Pada saat ingin ditetapkan itu pada tanggal 17 Agustus, nah ada protes dari teman-teman dari Sulawesi Utara dan dari Maluku. Menolak sila pertama tadi. Dari non-Islam. Ya, dari non-Muslim. Dengan sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Nah, yang tinggal di Jakarta waktu itu bulan Ramadan, seperti sekarang ini. Karena 17 Agustus itu bertepatan dengan 9 Ramadan 1365 Hijriah. Jadi 17 Agustus, iya hari Jumat 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan Jumat 9 Ramadan 1365 Hijriah. Jadi yang tinggal di Jakarta itu tinggal 1 orang. Sedangkan Kiai Haji Wahid Hasyim itu sudah pulang ke Jombang, kan Ramadan. Dianggap sudah selesai. Yang tinggal itu Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo bukan anggota Panitia 9, tetapi anggota BPUPKI. Dia masih tinggal. Nah, yang lain kiai-kiainya sudah pada balik kan Ramadan. Nah, datang Laksamana Maeda menemui Bung Hatta. Bung Hatta, ya Laksamana Maeda waktu itu perwira tinggi Jepang masih ada di Jalan Imam Bonjol itu, yang sekarang menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan. Itu menyampaikan penolakan, keberatan dari teman-teman dari Sulawesi Utara dan Maluku. Ya siapa? Ini kan waktu di BPUPKI ini para kiai menangis mempertahankan sila pertama itu. Tegas. Nah, Bung Hatta segan menemui Ki Bagus Hadikusumo. Maka dipilihlah anggota BPUPKI lainnya yang dekat dengan Ki Bagus, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, yang juga sama-sama anggota Muhammadiyah. Nah, Pak Kasman ini juga sosok apa? Bekas Pangdam Jakarta Raya, ya, mantan ketua MPR pertama, mantan ketua KNIP pertama,
dan mantan Jaksa Agung pertama Republik Indonesia. Jadi ini tokoh Muhammadiyah semua. Nah, datanglah Mr. Kasman ke Ki Bagus Hadikusumo. Ini Kiai, ini ada penolakan terhadap sila pertama hasil Piagam Jakarta. Kiai menolak. Dia cari di mana Kiai Wahid Hasyim. Karena Kiai Wahid Hasyim itu yang menangis mempertahankan itu. Sampai ditetapkan oleh Panitia 9. Jadi Kiai Wahid Hasyim, tokoh NU terdepan saat itu, mempertahankan sila pertama itu. Sambil menangis waktu itu. Sehingga ditetapkan oleh Panitia 9. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Pertama ditolak Mr. Kasman oleh Ki Bagus. Karena Ki Bagus cari Kiai Wahid Hasyim kemana beliau. Karena beliaunya yang anggota. Nah, juga Profesor Abdul Qahar Muzakir. Sudah pada pulang semua. Pulang ke Jogja. Tidak ada semua. Dulu tidak ada SMS, tidak ada WA. Ya, kalau tidak ada handphone, itu pun kalau ada handphone yang putar-putar itu loh, itu pun 1-2 orang yang punya di Jakarta. Kepada siapa yang harus menelpon di sana juga belum tentu ada telepon di Jogja atau di Jombang, ya. 3 kali didatangi. Ki Bagus istihara dulu, salat istihara. Dari situ ada bisikan Allah kepada beliau. 7 kata itu diganti menjadi Yang Maha Esa. Ya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pak Kasman tanya, Ki Bagus, apa makna dari Yang Maha Esa? Itu tauhid. Tauhid yang Maha Esa. Lalu Ki Bagus membaca surat Al-Ikhlas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu. Itu ada penjelasannya. Itu tauhid. Dan bersumber dari surat Al-Ikhlas. Pada tanggal 18 Agustus 1945, diubahlah Piagam Jakarta menjadi undang-undang yang ada sekarang ini. Jadi Piagam Jakarta itu 22 Juni, itu sampai 18 Agustus 1945 umurnya. Semestinya substansinya tidak berubah. Karena yang menggantikan tauhid. Nah, itulah ketuhanan yang Maha Esa dilihat oleh berbagai agama dengan ajarannya masing-masing. Padahal yang mengena ya hanya tauhid aja. Ya kan? Karena kan tauhid satu. Iya, tauhid. Ya, Qul huwallahu ahad. Itu. Dan ini tidak dikenal dan tidak diketahui. Bahkan tokoh-tokoh yang tidak tahu sejarah ini. Apalagi generasi milenial. Sehingga menuduh Islam, memojokkan Islam, anti toleransi, tidak Pancasilais lagi. Loh, kalau tidak diganti ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, itu yang menjadi Pancasila kita sekarang. Iya. Ya kan? Itulah kata Alam Saprawira Negara mengikut kesera zaman Pak Harto. Pancasila saat ini adalah hadiah terbesar umat Islam. Pengorbanan terbesar umat Islam. Pancasila ini, ketuhanan yang Maha Esa dan sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pengorbanan terbesar, hadiah terbesar, dan jalan tengah yang ditempuh oleh umat Islam Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Harusnya berterima kasih, bukan menjelekkan. Ya kalau orang kita banyak dijelek-jelekan marah juga, ya kan? Tapi kalau semua tahu tentang sejarah ini, ya saling memahami. Kalau kita saling memahami, oh jangan masuk ke sana, itu perboden, dilarang. Nah kita tahu kan, ini dikeramatkan oleh si fulan, jangan masuk, tidak terjadi masalah. Ya, jangan mengganggu hal-hal yang terlarang oleh orang lain. Ya, selama itu umum dan tidak boleh melangkahi hal-hal yang privacy, yang pribadi. Saya kira begitu. Jadi kalau toleransi umat Islam itu mau dipertanyakan, ya semua jantung umat Islam itu sudah kita berikan terhadap negeri ini. Darah syuhada, ya. Bagaimana dengan cobaan PKI, ya, mulai dari tahun 48 sehingga 65 sampai sekarang ini. Berapa ribu darah syuhada mengalir mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Dan tidak pernah juga, ya, ada kelompok besar di sini untuk menganjurkan supaya menjadi negara Islam.
Cukup menjadi negara Pancasila. Karena negara Pancasila itu mengatur masyarakatnya menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jangan diganggu ini. Kalau hal ini diganggu, tidak mengerti sejarah, ya berhadapan dengan umat Islam. Coba lihat, kecenderungan berdirinya masjid di Jakarta 200%. Kecenderungan berdirinya gereja di Jakarta ini 200%. Lebih tinggi daripada bangunan masjid. Apakah ada orang Islam marah? Lihat aja di real estate, di pemukiman-pemukiman elit itu. Yang di depan gereja. Masjid di belakang. Pojok. Ya, entah kapan dibangun tidak tahu. Tapi yang kalau orang masuk pasti gereja dulu. Saya tanya, apakah ada orang Islam marah? Karena memang pemilik kawasan itu adalah orang yang sama agamanya dengan gereja itu. Tidak ada. Umat Islam juga beli rumah di situ. Walaupun diberi masjid di belakang, tidak ada masalah. Ya, karena memang mengapa banyak masjid tidak di tempat strategis? Ya umat Islam tidak bisa beli tanah mahal. Dia cuma mendapatkan hibah tanah orang. Nah, tanah yang dihibahkan kan tidak strategis. Sedangkan gereja kan bisa beli tanah di tempat strategis. Makanya bangunan gereja itu ada di perempatan-perempatan yang strategis. Apakah umat Islam mengganggu? Enggak. Ya makanya jangan banyak yang sekarang viral sekarang ini menuding-nuding umat Islam. Tanpa mengerti sejarah bagaimana betapa pengorbanan umat Islam itu. Ya. Ustaz, mengenai barusan juga sedikit disinggung, tadi juga di awal sedikit disinggung mengenai kerukunan umat beragama. Dan ini juga bidang yang Ustaz pegang ya, yang diamanahi ke Ustaz di Majelis Ulama Indonesia, Ustaz. Nah mungkin Ustaz, ada nggak mungkin pengalaman ketika menyelesaikan persoalan mengenai kerukunan umat beragama? Seperti beberapa tahun lalu kan kasus, mungkin sedikit contoh gitu, mungkin salah satu contoh Tolikara, kemudian ada juga Singkil. Pembakaran rumah ibadah di Sumatera Utara ya. Pemboman gereja. Nah seperti itu Ustaz, mungkin sedikit pengalaman diceritakan menyelesaikan permasalahan seperti apa Ustaz di MUI? Saya menjadi banyak pengalaman menjadi mediator dan fasilitator. Persoalan Tolikara kami mengirim tim pencari fakta. Ormas-ormas lain juga mengirim ke sana. Dari sana mereka lapor, ya, secara kronologis. Sudah disepakati penegakan hukum. Beberapa orang jadi tersangka, tapi tidak di follow up. Bahkan diundang ke istana gitu. Ya, para provokator gereja itu, para pendetanya diundang oleh presiden ke istana. Nah, kalau penegakan hukum tidak dilakukan, saya kira ini menimbulkan dendam yang berkepanjangan. Ya, polisi sudah menjatuhkan beberapa tersangka di Papua. Tetapi ya dipetieskan, tersangkanya dilindungi. Ya, beda halnya di Singkil, kan kita ada satu mati ditembak oleh aparat. Itu tidak di follow up. Ya. Nah, hal-hal inilah yang membuat seringkali umat Islam merasakan ketidakadilan. Seandainya penegak hukum itu menegakkan yang sejujur-jujurnya, setegas-tegasnya, tanpa pandang bulu, saya kira tidak ada kesan seperti itu. Oleh karena itu, maka kejadian-kejadian seperti di Sumatera Utara, ya ada tetangga masjid yang tidak senang mendengarkan azan dan lain sebagainya, rewel di situ. Nah, ditanya di sana, mana duluan rumah ibu dengan masjid? Duluan masjid. Berarti masjid sudah duluan melakukan azan, ceramah, pakai loudspeaker dan lain sebagainya. Ya kalau tidak mau dengarkan itu, jangan beli rumah di situ. Karena masjid lebih duluan daripada dia tinggal di situ. Seperti persoalan gereja di Bogor. Itu kan bupatinya sudah memberikan lokasi yang lain. Yasmin ya? Iya, sudah memberikan lokasi yang lain. Tapi itu dipolitisir sehingga mendunia kasusnya. Kan tidak boleh di situ. Ya. Tapi oleh wali kota atau bupati enggak. Bupati dan wali kota Bogor sudah memberikan lokasi lain. Tapi itu digoreng terus. Seakan-akan umat Islam tidak toleran gitu. Begitu juga di Bekasi.
Nah, kita kan kalau untuk mendirikan rumah ibadah itu kan ada peraturan bersama menteri. Ya, ada prosedurnya, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Ya, jadi peraturan bersama nomor 80 ya. Nah, jadi kalau mendirikan rumah ibadah itu ada tanda tangan 90 rumah tangga di sekitar situ. Nah, teman-teman itu mendirikan gereja, yang membayar rumah tangga yang miskin itu pasti ditandatangan. Jadi mengeksploitasi kemiskinan itu membayar. Ya, atau menggunakan kekuasaan di situ untuk menakut-nakuti, harus tanda tangan. Ya, bagaimana bisa membangun sebuah rumah ibadah kalau jamaahnya tidak ada? Karena kan banyak gereja yang kosong. Jamaahnya diambil dari Bekasi, diambil dari Jakarta Utara. Ya, mereka ada mobil yang dijemput. Setelah itu kebaktian lagi di tempat lain, kebaktian lagi di tempat lain. Ya, dimobilisasi. Orang Islam mana ada jemput-jemputan begitu? Ya, nggak ada paksaan. Kalau mau datang ke masjid, datang sendiri, ya kan? Tidak ada jemputan. Jadi saya kira ini faktual. Mula pertama rumah itu dipakai anak-anak gitar-gitaran. Tiba-tiba sudah menjadi tempat latihan bernyanyi. Ya, tidak digubris, sudah jadi gereja. Banyak contohnya. Ya, umat Islam mana bisa? Ya. Jadi sekarang ini kalau kita melihat kecenderungan berapa buah gereja di negeri yang mayoritas muslim ini, luar biasa. Tidak ada pelarangan gereja. Yang melarang itu aturan. Beda dengan Papua. Renovasi masjid saja dilarang gitu. Membangun masjid saja dilarang. Padahal ini dibawa negara kesatuan Republik Indonesia yang undang-undangnya sama gitu. Katanya sejarah Irian Jaya juga itu dari Mengapa Bung Karno menamakan Irian Jaya? Itu kan bahasa Arab, Irianun, orang-orang yang telanjang. Dan Irian Jaya itu adalah daerah otoritas Kesultanan Tidore. Kesultanan Islam Tidore yang beribu kota di Soasio. Jadi jangan ada yang mengatakan itu daerah Kristen. Itu daerah kekuasaan Kesultanan Islam Tidore, Papua itu. Fakta sejarah. 2 orang misionaris dari Jerman itu dibantu oleh Kesultanan Islam Tidore dengan kapalnya membawa ke tanah Papua. Coba bagaimana toleransinya itu? Sultan Islam ya membantu 2 orang misionaris Jerman yang pertama ke tanah Papua untuk menjadi penginjil di sana. Itu saya beritahu kepada para pendeta yang datang ke Majelis Ulama Indonesia. Mereka terbelalak. Lah makanya, jangan deklarasi-deklarasi sebagai kota Injil, kota apa, kota ini. Anda tidak tahu Papua itu siapa. Dulu adalah wilayah kekuasaan Kesultanan Islam Tidore. Dan Kesultanan Islam Tidore itu membuat rakyat Papua dahulu itu menjadi makmur sejahtera. Tiba-tiba sekarang deklarasi menjadi kota Injil. Ini kan berlawanan dengan sejarah. Gitu loh. Jadi kalau ada orang Jawa, orang Sunda ke Papua, ya itu adalah daerah mereka. Dan wilayah Papua bukan hanya untuk orang Papua. Begitu juga wilayah Jakarta bukan hanya untuk wilayah orang Jakarta, tapi bagaimana bisa hidup rukun. Nah, di situ ada ilmunya. Di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya siapapun. Ya, walaupun saya datang ke sebuah negeri Islam, saya harus mengerti budayanya, walaupun sesama agama. Kalau saya bermasalah di sana, saya juga akan dipukuli, dilempari, karena tidak menghormati adat istiadat budaya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya kira itu membuat kita harmoni. Jadi kalau di mana kita berada, ya hormati istiadat orang di situ. Jangan sok menjadi dominan. Jangan sok melakukan hal-hal yang ya tidak disenangi dan tidak mengerti. Ya, seperti tadi sejarah Islam Papua itu. Ya, padahal yang menguasai Papua itu Kesultanan Islam. Ya, sebelum ada Kristen itu. Lama baru ada Kristen. Itu pun misionarisnya dibantu oleh Kesultanan Islam Tidore ke Papua. Jadi jangan itu. Ngajarin orang Islam toleransi. Iya, jangan ngajari orang Islam toleransi. Kita ini sayang kepada manusia. Coba bagaimana substansi Al-Quran itu? Kalau kita membunuh seseorang tanpa ada alasan yang memberatkan,
itu kan sama seperti membunuh seluruh umat manusia. Demikian pula sebaliknya, siapa yang menyayangi sesama manusia di bawah kolong jagat raya ini, maka sama seperti menyayangi dan mengasihi seluruh umat manusia. Itu ajaran Islam. Jadi saya sebagai direktur di sini, ya semua saya layani dalam perspektif setara. Ya, tidak ada perbedaan. Ya, itu adalah sunnatullah. Mereka Kristen, mereka Hindu, mereka Islam, mereka Buddha, mereka Konghucu, ya, mereka Batak, mereka Sunda, mereka Bugis, mereka Makassar, mereka Nias, ya, mereka Dayak, mereka Tator, Batak. Itu adalah takdir yang tidak bisa ditolak. Kalau kita disuruh memilih, ya bukan harusnya saya ganteng, tinggi, atletis, kaya raya. Hanya sedikit niat saya sudah datang apa yang saya inginkan, ya kan? Sedikit berubah niat saya datang lagi apa yang saya inginkan. Nah, itu kan cuma di surga nanti. Kita butuh istri, datang istri. Kita butuh buah-buahan, datang buah-buahan. Dan di situ bebas kita. Sudah bisa minum Hammer di situ. Di surga nanti. Halal. Halal. Dan istri bisa puluhan orang bisa kita pakai. Halal. Ya kan? Ya. Ini kan tempat ujian di dunia ini. Bagaimana? Ya. Nanti tempat enak-enakannya nanti Ya di sana. Dan belum ada yang masuk surga. Sejak dari Nabi Adam hingga detik ini yang mati belum ada. Si nunggu semua di alam penantian. Masya Allah, Iwan Ahwat. Wah, seru sekali nih bincang-bincang dengan Pak Najmuddin Ramli. Demikianlah Iwan Ahwat, bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Najmuddin Ramli, MSE. Beliau merupakan Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya dan juga diamanahi sebagai Wasekjen MUI, dan banyak hal tadi yang disampaikan oleh beliau, bincang-bincang yang begitu seru ya Iwan Ahwat, dan semoga kita dapat memetik manfaat terutama ya hikmah dari bincang-bincang di kesempatan hari ini. Insya Allah nanti mungkin kalau ada waktu lagi kita bisa bertemu lagi, bersilaturahim dan menggali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau. Akhirnya Iwan Ahwat, saya Rizal Al-Haq dari dari Kemendikbud ya, dari ruangannya Bapak Dr. Najmuddin Ramli MSE bersama teman-teman yang bertugas, ada Bang Agus dan juga Bang Ondi undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.